Kalau dilihat dari pendapat masyarakat, mayoritas setuju adanya biaya ganti rugi karena kondisi David saat ini begitu memprihatinkan. Banyak sekali hal-hal yang tidak bisa ia lakukan seperti normalnya para remaja. Nah, itu yang akan saya tanyakan kepada Pak Hasto bahwa kalaulah ini nanti akan dibicarakan kepada jaksa penuntut umum dan nanti dikabulkan oleh hakim, harus ada bukti yang kuat di sini Pak Hasto. Misalnya kondisi kesehatan David seperti apa. Padahal tadi Pak Hasto mengatakan screeningan dilakukan pada saat kondisi koma ya Pak ya. Dan juga bukti kerugian biaya yang dikeluarkan oleh keluarga. Mengingat keluarga ini sempat mengatakan bahwa pakai asuransi. Seperti apa Pak Hasto? Iya, asuransi itu kan tidak menggugurkan tanggung jawab pelaku ya. Tapi begini Mbak, jadi saya ingin kembali pada filosofi dasarnya. Restitusi ini muncul sebagai bagian dari perkembangan paradigma baru di dalam sistem peradilan pidana kita, di mana dalam sistem peradilan pidana baru ini, paradigma ini memberi perhatian yang lebih pada entitas dalam suatu peristiwa tindak pidana pada orang yang paling dirugikan, yakni korban. Kalau selama ini kan sistem peradilan pidana kita perhatiannya lebih pada pelaku saja. Nah, dalam paradigma baru ini muncul perhatian negara dalam hal ini melalui sistem peradilan pidananya pada saksi dan korban. Nah, korban ini adalah entitas dari orang yang terlibat di dalam suatu perkara pidana dan dia adalah yang paling dirugikan. Nah, ini yang harus menjadi pertimbangan. Barangkali orang akan berpikir, wah ini kok besar sekali ya restitusi yang harus dipertanggungjawabkan. Iya. Sebenarnya ini baru pada tingkat yang bisa dinominalkan, Mbak. Karena ada penderitaan-penderitaan yang sulit sekali dinominalkan. Misalnya, perasaan orang tua yang menghadapi tadi seperti disampaikan oleh Pak ahli hukum tadi, bahwa dia adalah orang tuanya dipanggil Mas, anaknya tidak bisa berkomunikasi dengan baik, tidak bisa hidup secara normal pada usianya sebagaimana dulu sebelum mengalami tindak pidana gitu ya. Itu kan sulit dinominalkan. Ya. Dan yang kita sudah nominalkan ini adalah hal-hal yang memang rasional bisa dinominalkan. Pak, tapi jaksa ada minta berkas pendukung tidak sih Pak? Oh ya pasti, pasti. Dan itu kan jaksa bisa juga melakukan assessment sebelum memasukkan ke tuntutan. Bisa saja. Hakim juga di dalam pemeriksaan ketika nanti akan memutuskan juga bisa melakukan assessment. Nanti tinggal keputusan hakim bagaimana. Ya, baik. Saya ke Mbak Melisa. Mbak Melisa, kita tahu bahwa ini adalah untuk memperjuangkan keadilan bagi David. Karena kondisinya begitu luar biasa. Kita turut prihatin dan simpati. Kira-kira keluarga siap dan terbuka tidak sih Mbak untuk mengikuti bahwa harus dilengkapi juga ini Mbak Melisa bukti pendukung. David harus dilakukan assessment. Seperti apa Mbak? Padahal memang saat ini kan David sedikit trauma ya dengan kondisinya, dengan pengalaman penyiksaan yang dilakukan oleh Mario Dandi. Seperti apa Mbak Melisa? Ya, saya pikir asesmen yang bisa dan sanggup dilakukan terhadap David, ya asesmen yang sesuai dengan kondisinya. Misalnya kan kami juga sudah mintakan kemarin kepada KPPPA untuk mengasesmen terkait psikologis dan mentalnya David. Dan yang lain-lain kami justru yang memintakan sebenarnya. Karena di awal-awal sempat ingin dilakukan asesmen 2 bulan David masih di ruang ICU gitu. Keluarga sangat terbuka karena kondisi David yang beredar di media seolah-olah sudah baik, itu adalah capture terkait David 1 menit, 2 menit. Nah, bisa dilihat bagaimana David ketika berada. Mbak Melisa? Aduh. Mbak Melisa? Ya, halo? Ya, sedikit terputus, boleh diulangi lagi? Atau mungkin saya tanyakan langsung saja ke intinya. Boleh tidak Mbak Melisa diceritakan sebenarnya kondisi David sekarang itu seperti apa ya? Supaya jangan ada kebingungan ya, tampak-tampaknya normal, tapi kita tidak tahu nih hari-hari David seperti apa. Mbak Melisa, masih terdengar kan? Saya rasa yang lebih nanti menerangkan bagaimana kondisi David ini adalah
dokternya ini yang akan dijadikan saksi juga ya di persidangan. Dan kemudian nanti David ini juga bisa dilihatkan bagaimana terkait dengan rekam medisnya selama ini. Contoh kecilnya aja nih Mbak saya sampaikan. Saya sampai membujuk David untuk memanggil ayahnya Bapak. Dia sama sekali nggak bisa. Dia tertawa geli dan nggak sanggup untuk manggil itu. Banyak kognisinya. Ini yang harus benar-benar dipahami, yang rusak dari David. Dan yang dihajar pada saat penganiayaan itu adalah bagian kepala, bukan fisiknya. Tetapi berpengaruh sedemikian rupa. Jalannya jadi miring, kemudian bicara belum nyambung, dan lain sebagainya. Jujur aja, kalau kita tanya ke ayahnya David, kalau dia punya uang 100 miliar, lalu disuruh pilih anaknya tidak dianiaya tapi uangnya diminta, dia akan serahkan 100 miliar asal tidak merasakan apa yang dirasakan oleh anaknya saat ini. Seperti itu Mbak. Ya pasti kalau kita disuruh diganti atau dibalikan lagi keadaan mungkin tidak mau berapapun angkanya, 1 triliun atau 1000 triliun. Tapi Pak Ahyar, sekiranya dengan data yang seperti ini, itulah kondisi David sebenarnya. Kuat tidak untuk dipertimbangkan oleh hakim? Atau jangan-jangan kuasa hukum Mario Dandi punya celah juga untuk bergen di sini? Terlalu besar angkanya, seperti apa Pak? Ya kalau bicara hakim ya, dia kan harus menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Bisa saja dia melebihi apa yang dengan alat bukti yang tidak ada itu. Mungkin nanti ada yang namanya petunjuk. Nah dari petunjuk ini hakim juga memutuskan berapa nilai yang pas. Kalau ditanya kemungkinan pengacara dari Mario ini untuk mencari celah, itu memang tugas pengacara. Nggak ada suatu pengacara pun yang akan mau kliennya dihukum berat dan dikenakan katakan restitusi dalam hal ini yang besar. Tentu ingin yang hukuman yang ringan, restitusi yang sekecil-kecilnya, yang mungkin nanti akan dibergunakan pantasnya seberapa. Nah, bicara kepantasan ini repot. Sama dengan ibarat bumbu dapur di kita. Bisa nggak lebih besar daripada tuntutan ini 100 miliar? Mungkin nggak dari hakim? Kemungkinan hakimnya ini gimana? Kalau ada nanti tuntutan jaksa di bawahnya mohon keputusan yang seadil-adilnya, Eko et Bono ini tadi, tidak tertutup kemungkinan hakim berdasarkan itu bisa memutus lebih dari apa yang diminta. Betul. Ya, ditahan dulu Pak Ahyar, sesaat lagi ini yang kemudian jadi polemik pemirsa. Ketika saat ini, kalaulah taruhlah ya, Mario Dandi tidak bisa membayar 100 miliar, sudah pasti dibebankan kepada ayahnya. Yang problemnya ayahnya juga berperkara di KPK untuk kasus korupsi. Membayar restitusi untuk harta hasil korupsi sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.